3, 2, 1. Assalamualaikum Sobat Kimung. Salam sejahtera. Kembali lagi nih bersama Om Kimung. Sobat Kimung, ibarat bisul, kemarin pemerintah tuh pecah bisulnya. Tepat di tanggal 3 September 2022, itu pemerintah mengumumkan kenaikan BBM. Pada hari Sabtu itu jam 13.30, Bapak Jokowi beserta para pembantunya, para menterinya mengumumkan kenaikan harga BBM. Dan berlaku hari itu juga tepatnya jam 14.30. Sobat Kimung, pasti Sobat Kimung kaget dong. Wah, kok dadakan? Kok bisa? Padahal kalau pemerintahan-pemerintahan sebelumnya itu tepat jam 00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan inilah kelihayan Pak Jokowi. Sebelumnya dikasih dulu BLT yang dimana pemberiannya adalah 150.000 per bulan dikali 4 jadi 600 per bulan. Setelah itu dinaikin harga. Sobat Kimung, pasti Sobat Kimung kecele kan? Tapi nggak apa-apa. Ini udah keputusan pemerintah. Mau nggak mau, kita harus coba kulik. Kenapa sih pemerintah mau menaikkan harga itu? Pasti ada sebab dong. Nggak mungkin kalau nggak ada sebab. Jadi begini Sobat Kimung. Pak Jokowi pada saat itu menyampaikan kesannya atau pesannya atau menyampaikan pidatonya bahwa kenaikan harga BBM ini sangat terpaksa. Pemerintah si malakama tidak dinaikkan pemerintah yang tertekan, dinaikkan rakyat yang tertekan. Tapi Sobat Kimung, kenapa Pak Jokowi menaikkan itu? Karena kenaikan atau gejolak harga minyak dunia itu tidak bisa ditahan. Kenapa? Itu terjadi, itu sekitar bulan Maret lah. Maret atau April, pada saat itu terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, Rusia itu salah satu produsen BBM terbesar di dunia. Mungkin 5 besar mungkin. Nah, pada saat terjadi perang di bulan Maret, sampai hari ini belum selesai, kita juga nggak nyangka. Dipikirnya kan cuma sebentar, ternyata sampai hari ini belum selesai. Nah, si Rusia, pemerintahan Rusia tidak mau menjual minyaknya ke luar. Dan akhirnya apa? Kebutuhan dunia, misalnya kebutuhannya 5, tiba-tiba yang tadinya sudah tercukupi 5, disendat nih sama Rusia. Akhirnya cuma dapat 3 di dunia. Nah ini kan akhirnya apa? Permintaan banyak, barang sedikit. Mau tidak mau, ya naiklah karena itu hukum ekonomi. Kecuali kalau barangnya banyak, permintaan sedikit. Nah itu bisa turun. Sobat Kimung, gini nih Om Kimung nggak tahu. Itu terjadi di bulan Maret ya. Maret, April, Mei sampai saat ini di September, itu pemerintah masih nahan. Misalnya apa? Kebutuhan pemerintah pada saat itu misalnya 5. Nah, harga yang subsidi ini kan misalnya harga itu pada saat itu misal 20. Nah, masih bisa teratasi nih dari April nih. Maret, April, Mei. Nah, terjadi lonjakan di bulan Juni. Harga naik nih. Nah, pada saat naik, pemerintah tertekan lagi. Misalnya naik jadi 40 lah atau 30. Nah, pada saat di situ terus naik. Mau nggak mau kan tertekan. Agar apa? Subsidi BBM bengkak naik 3 kali lipat. Sobat Kimung tahu nggak? Pada saat itu Pak Presiden menyampaikan apa? Yang tadinya dianggarkan atau berkisar 152,5 triliun, ternyata bengkak menjadi 502,4 triliun. Kalau Om Kimung sih kaget. Wow, Sobat Kimung. Begini loh, pemerintah serba salah. Jadi Sobat Kimung, ya kalau Om Kimung suruh maklum, mungkin nggak mau lah. Pasti dong. Karena apa? Kebutuhan juga akan meningkat. Pasti imbas-imbas yang lain juga akan mengikuti. Misalnya kenaikan-kenaikan yang lain, bahan pokok atau yang lain kan pasti mengikuti.
Aduh, masih pagi, Om Kimung ngantuk, pekerjaan numpuk, malah deadline lagi kerjaan nih. Om Kimung, masih Iya, pagi kok ngantuk. iya nih Jal. Apa ya Jal ya biar segar lagi nih Om Kimung nih. Aduh. Om Kimung mau segar pagi-pagi? Iya Jal, apa Jal? Nih, Bang Jali kemarin habis pulang dari Bogor, habis jalan-jalan. Wih, Nem- mantep dong. Nemuin ada kopi enak nih Om Kimung, kopi asli Bogor. Ah, masa sih? Iya, nih Coba cobain. dong. Tuh, Wih, warnanya hitam gini mantap. iya, Kopi Anugrah. Wah, mantap nih Sobat Kimung. Om iya. Kimung mau ngopi dulu ah. Nah, Bang Ah, Jali buatin ya. Kita ya. cobain Ya Jal, buatin Jal. supaya Om Kimung segar lagi. Ya, buatin Jal ya. Oke. Om Kimung, Ya Jal. kopinya udah jadi tuh. Cobain deh. Alhamdulillah. Makasih Jal ya. Iya, mumpung masih panas, masih Iya. ini enak. Om Kimung cobain nih Jal ya. Iya. Wanginya Jal. Sedap banget Jal wanginya Jal. Harum ya wangi kopinya ya. Harum Jal. Iya. Harum banget. Kayak wangi apa? Wangi kopi lah Jal. Masa Iya. wangi apa? Iya. Om Kimung coba ya Jal ya. Sip. Beuh, gimana? Mantep Jal. Manisnya pas banget Jal. Pas ya? Pas banget Jal. Iya. Jadi, ini kopi Anugrah ini terbuat dari biji kopi pilihan Om Kimung. Oh gitu Jal. Dipilih dari biji Arabica dan biji Robusta yang terbaik. Om Kimung. Oh gitu. Nah, karena ini kopi plus gula, nah rasa manisnya pas kan? Pas banget. Nggak berlebihan kan? Enggak Jal. Jadi sesuai gitu. Jadi nyaman di konsumsi seperti itu. Jal, Om Kimung kena lambung nih. Tapi Ya. kok pakai kopi ini kayaknya aman aja nih Jal. Gimana Jal? Nah, jadi karena tadi Bang Jali udah bilang ini biji kopi pilihan, jadi itu nyaman di perut Om Kimung. Oh Beda gitu. sama kopi saset lainnya. Kalau kopi saset lainnya kan minum kadang keringetan atau jantung berdebar kan, Ya. gitu bikin lambung perih atau segala macam kan. Nah ini bisa dikonsumsi setiap hari Om Kimung, jadi Om Kimung bisa seger terus. Jal, Om Kimung udah seger nih Jal. Nah. Kalau Om Kimung mau beli nih kopi Anugrah ini, belinya di mana Jal? Nah, Om Kimung bisa pesen di marketplace. Nanti Bang Jali kasih tahu linknya ya. Om Kimung bisa pesen langsung tuh buat stok di rumah, gitu. Mantep nggak? Mantep Jal. Kalau mantep gimana dong? Kopi Anugrah, kopinya Urang Bogor. Mantap. Oke, Oke. Bang Jali tinggal ya Om Kimung. Iya. Om Kimung lanjut kerja lagi. Ngopi lagi dong. Iya. Seruput lagi ya. Dah. Mantap. Sip. Ya. Mantap. Sobat Kimung, kita sebagai rakyat, ya ikutlah apa kata pemimpin. Ya mau nggak mau lah, suka tidak suka. Tapi kenyataan seperti ini. Nggak mungkin lah pemimpin mau menjolimi kita. Yang paling penting bagaimana cara pemimpin biar bisa menekan atau bisa menjaga kestabilan harga. Nah, juga dari sisi Pertamina, Om Kimung sih bukan mau bandingin, tapi ini kenyataan loh. Kenyataan. Ada SPBU dari luar yang ada di Indonesia, itu pelayanannya bagus. Om Kimung ambil contoh lah, Shell. Om Kimung parkir, set. Kasih palang, kacanya mobil Om Kimung dirapiin. Dan dia mengucapkan selamatnya, itu penuh gairah, penuh semangat. Dan membuka kerannya, tutup tangkinya pun dia juga antusias. Jadi keramaan itu yang kadang-kadang, maaf nih, petugas-petugas SPBU, bukan semua ya, bukan semua. Sebagian kecil itu menciderai. Akhirnya apa? Ya akhirnya kita menganggap bahwa ini masih lemah gitu. Itu satu. Sisi kebersihan. Coba Sobat Kimung lihat dah. Kalau pergi buang air kecil, itu Sobat Kimung ya, itu jauh berbeda dengan Shell. Dan yang paling menakutkan, pada saat keluar, ada petugas. Bayangin, kalau satu kali Om Kimung nih, kencing nih bisa 10 kali. Itu 2000 kali, 10 kali dalam satu hari. Wow, besar. Itu dari sisi itu. Oke.
Terus ada hal lagi yang menghebohkan di dunia sosmed, biasalah, apalagi WA-nya Om Kimung, di grup-grup WA Kimung, rame banget. Ada, kalau Pertamina namanya punya Pertalite, itu harganya 10.000. Dan Revo atau perusahaannya namanya SPBU-nya namanya Vivo, dia mengeluarkan Revo 89. Vivo ini dari Swiss ya. Nah, itu mengeluarkan Revo 89 dengan oktan 89. Harga 8.900. Memang sih kalau ngeliat selisih cuma satu digit lah. Tapi kalau selisih harga itu 1.100 Sobat Kimung. Nah, ini ada wacana. Katanya Menteri ESDM minta Vivo untuk menaikkan harga. Pak Menteri, ngapain sih? Biarin aja. Kan yang enak kita. Karena apa? 10.000 itu kan dibilangnya masih subsidi. Kalau dia pindah ke sana makin berkurang dong. Berarti subsidi kita kan aman. Nah, malah bagusnya syukur-syukur dengan keadaan begini, kita mencari solusi alternatif. Jangan pakai Pertalite lagi. Kan tujuannya dinaikkan supaya subsidinya mengerucut, Pak Menteri. Nah, kalau kita paksain supaya lari ke sana, berarti, maaf nih, Pak Menteri, menurut Om Kimung nih, pendapat Om Kimung, tanda kutip, berarti masih ada untung dong. Ini menurut orang awam loh, Pak Menteri. Jadi, menurut Om Kimung, udahlah, urusan mereka. Ini kan pilihan, nanti pembeli yang bisa milih. Kalau dia mau ke Revo 89, silakan. Dan oktannya juga kan beda. Itu mempengaruhi mesin. Karena oktan makin tinggi, tingkat ketukan yang terjadi di ruang mesin itu lebih bagus. Akhirnya mesin lebih awet. Nah, kalau oktannya rendah, itu aduh. Dan ini oktan yang pertama kali, menurut Om Kimung ini, di dunia, hanya di Indonesia yang punya oktan di bawah 90. Di luar udah nggak ada itu oktan 90. Nah, jadi untuk Sobat Kimung yang ribut di sosmed, nggak apa-apa. Itu kan pilihan. Karena apa? Kalau semua masih tetap mau pakai Pertalite, berarti pemerintah masih bengkak dong subsidinya. Masa sih mau bebanin terus? Nah, kalau memang ada Revo 89 ya silakan. Oke, Sobat Kimung. Nih, sekarang PQ-nya Om Kimung. Pak Presiden. Oke lah, ini udah terjadi naik. Tolong banget Pak Presiden. Pak Presiden tolong tekan kestabilan harga. Karena biasanya mau tidak mau, contoh lah kemarin kenaikan PPN 1%, itu pun harga naik. Walaupun kenaikan pajaknya cuma 1%, tapi naik. Nah, kali ini kenaikan BBM yang ya kurang lebih 30% lah, 30 sekian persen. Nah, itu kan tinggi. Nah, itu pasti diikuti dengan harga-harga yang lain yang naik. Nah, fungsinya pemerintah, tolonglah selain BLT, ya tolong ditekan nih. Karena apa? Kalau semua naik, inflasi tinggi dan akhirnya ya semua akan dunia industri ekonomi ya nggak bergerak dan akhirnya pemerintah harus cari solusi lagi. Jadi kalau menurut pendapat Om Kimung ya sudahlah, sudah terjadi ya Sobat Kimung, kita sebagai rakyat ya mau nggak mau menerima. Dan kalau Om Kimung sendiri pribadi bersyukur karena apa? Ini negaranya Om Kimung masih aman. Di luar Sri Lanka, Turki segala macam udah hancur dalam arti kata dalam kebangkrutan ya. Nah, pemerintah kita masih dalam kondisi aman kok. Cuman bagaimana nih pemerintah nih harus menjaganya supaya stabil terus harga. Dan satu lagi, korupsi harus ditekan supaya uang-uang rakyat tetap berputarnya pada rodanya yang benar. Oke Sobat Kimung, itu aja sih menurut Om Kimung dengan visualnya pemerintah yang sudah mulai pecah nih. Sudah mulai pecah, sudah pecah. Pecahnya, pokoknya sebagian rakyat, hari ini pun tadi ada yang demo. Ya wajar sih mereka tidak, cuman takutnya jangan sampai ditunggangi. Wahai para mahasiswa, tolong boleh demo tapi jangan arogan dan juga jangan sampai ditunggangin. Demolah berdasarkan keilmuan kita. Oke, Sobat Kimung, Om Kimung akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.